Assalamualaikum, halo semuanya. Pada video kali ini kami akan menjelaskan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kami dari kelompok 9, 12 MIPA 3 yang anggotanya terdiri dari Aldila Lutfi Asmarazika dan Haula Siti Sarah. Peta konsep, ada hakikat perlindungan dan penegakan hukum, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, dan dinamika pelanggaran hukum. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak warga negara, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, tujuannya untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Faktor keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum dapat dilihat dari hukumnya, penegak hukum, masyarakat, sarana, dan kebudayaan. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan diantaranya melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana seperti melakukan penuntutan, di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan seperti dengan kuasa khusus, dan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum seperti peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Ada hakim agung, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi. Advokat sebagai pelaksana penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, takisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Sesuai undang-undang tersebut, adapun yang menjadi hak advokat adalah salah satunya, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
Dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan dan hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Contoh berbagai kasus pelanggaran hukum, diantaranya dalam lingkungan keluarga seperti mengabaikan perintah orang tua, dalam lingkungan sekolah seperti menyontek ketika ulangan, dalam lingkungan masyarakat seperti mangkir dari tugas ronda malam, dan dalam lingkungan bangsa dan negara seperti tidak memiliki KTP. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Norma agama isinya perintah, larangan, anjuran dari Tuhan berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Tujuannya orang beriman bertakwa selamat dunia akhirat. Sanksinya individual, universal. Sanksi dosa dengan pembalasan di akhirat. Selanjutnya norma kesusilaan, isinya perintah berupa suatu anjuran yang diharapkan dalam pergaulan bermasyarakat. Sifat tidak memaksa dan bentuk tidak tertulis. Tujuannya orang yang beradab atau bersusila dalam tata pergaulan masyarakat. Sanksinya individual, relatif, universal, sanksi celaan dan penyesalan. Lalu norma kesopanan, isinya perintah berupa anjuran berbuat baik. Sifatnya tidak memaksa dan bentuknya tidak tertulis. Tujuannya orang yang sopan atau baik dalam pergaulan bermasyarakat. Sanksinya individual, lokal, temporal, sanksi celaan dan dikucilkan. Dan yang terakhir adalah norma hukum, isinya perintah, larangan. Sifatnya memaksa dan dapat dipaksakan pelaksanaannya. Bentuknya tertulis. Tujuan warga yang patuh hukum, sanksinya sama bagi seluruh warga negara. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum dalam lingkungan keluarga seperti mematuhi perintah orang tua, dalam lingkungan sekolah seperti menghormati guru, dalam lingkungan masyarakat seperti gotong royong, dan dalam lingkungan berbangsa dan bernegara seperti mematuhi tata tertib atau lalu lintas. Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Riau Kamis kemarin mendatangi kantor KPK di Jakarta untuk menyampaikan berkas terkait pengunduran diri 64 kepala SMP di Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan didampingi oleh stafnya, Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Boyke Sitinjak datang ke kantor KPK dan selama 2 jam Inspektorat Indragiri Hulu menemui KPK dengan membawa berkas pengunduran diri dari 64 kepala SMP bersama barang bukti hasil pemeriksaan terhadap sejumlah kepala sekolah. Sebelumnya, sebanyak 64 kepala SMP di Kabupaten Indragiri Hulu Riau secara serentak mengundurkan diri. Menurut pengakuan seluruh kepala sekolah itu, pengunduran diri dilakukan karena merasa tertekan, diperas oleh LSM Tipikor Nusantara dan oknum kejaksaan saat menggunakan dana BOS. Ketua LKBH PGRI Riau, Taufik Tanjung mengungkapkan kondisi ini terjadi sejak 2016 lalu. Kepala sekolah mendapat tekanan akibat pemanggilan yang dilakukan oleh oknum kejaksaan yang diduga tidak sesuai prosedur. Karena pemanggilan kepala sekolah dilakukan via telepon, tidak dilakukan secara tertulis sesuai aturan. Untuk itu, LKBH PGRI Riau akan melaporkan dugaan pemerasan ini kepada pihak kepolisian Polda Riau. Mereka pernah dipanggil pihak BPON untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi berapa kali mereka dipanggil dalam pemeriksaan, mereka merasa tertekan. Artinya mereka tertekan dalam bentuk adanya indikasi pemerasan. Yang terjadi dari 2016 sampai 2020. Laporan tersebut berasal dari LSM Tipikor Nusantara. Dan kita telah melakukan tindak-tindakan seperti mencoba mencari kejelasan apakah LSM ini legal atau ilegal. Ternyata mereka ilegal. Pengunduran diri 64 kepala sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu Riau diduga akibat adanya tekanan yang diterima aparat penegak hukum serta LSM terkait penggunaan dana BOS. Sementara itu pihak Dewan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu masih mencari solusi agar ke-64 kepala sekolah itu membatalkan pengunduran dirinya.